kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang sejarah dari brand Louis Vuitton. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau perkenalan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Mas Dalipa. Kalian bisa panggil aku Iva. Dan aku dari jurusan Desain Mode. Nah, berbicara tentang brand Louis Vuitton, siapa sih yang nggak tahu dengan brand satu ini? Pasti tahu kan? Ternyata, di balik brand mewah dan mahal ini memiliki sejarah yang sedih loh teman-teman. Yuk simak video berikutnya. Louis Vuitton Maletier, atau pendiri dari brand Louis Vuitton, lahir pada 4 Agustus tahun 1821 di Ansai, sebuah dusun kecil di wilayah Jura yang bergunung-gunung dan berhutan lebat di Prancis Timur. Berasal dari keluarga kelas pekerja yang sudah lama ada, ayah Vuitton bernama Xavier Vuitton adalah tukang kayu atau petani, dan ibunya bernama Coronie Gaillard adalah pembuat topi. Ibu Vuitton meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun, dan ayahnya kemudian menikah lagi. Ibu tiri Vuitton disebut sama jahatnya dengan yang ada dalam dongeng Cinderella. Dimusuhi oleh ibu tirinya dan bosan dengan kehidupannya di Ansai, Vuitton memutuskan untuk melarikan diri ke ibu kota Paris. Dalam biografi Louis Vuitton, diketahui bahwa pada tahun 1835, di usia ke-13 tahun, ia bertekad ingin mengubah nasibnya. Ia meninggalkan rumahnya, pergi sendirian dan berjalan kaki menuju kota Paris. Dia melakukan perjalanan selama lebih dari 2 tahun ke Paris. Selama perjalanan ke Paris, ia bekerja sambilan dan tinggal dimanapun dia dapat menemukan tempat berlindung. Dari Ansai hingga ke Paris berjarak 470 km. Dia tiba pada tahun 1837 di Prancis pada usia ke-16 tahun. Pada saat itu, kedatangannya di Paris, di kota itu kemiskinan sedang merajalela. Ia sendiri hidup menggelandang atau tunawisma yang tidur dari tempat ke tempat yang lain. Setelah lama menggelandang, Louis Vuitton akhirnya diterima bekerja atau magang di bengkel pembuat koper atau kotak penyimpanan bernama Monsieur Marcel. Hanya butuh beberapa tahun baginya untuk mendapatkan reputasi sebagai salah satu praktisi di bidang kerajinan koper di kota Paris. Pada tahun 1854, saat Louis Vuitton berusia 33 tahun, ia menikah dengan Clémence Amélie Perreux yang ketika itu berusia 17 tahun. Setelah menikah, ia meninggalkan toko Marcel tempatnya bekerja. Semenjak itu, dimulailah sejarah dari merek Louis Vuitton. 4 tahun kemudian, pada tahun 1858, label Louis Vuitton didirikan oleh Vuitton di Rue Neuve des Capucines di Paris, Prancis. Louis Vuitton memulai dengan menjual produknya seharga $10.567. Louis Vuitton memperkenalkan pegangan koper yang berbentuk persegi panjang dengan bagian atasnya yang bundar dan tahan air. Dengan ini, kemudian muncul memacu banyak permintaan akan produknya. Dalam biografi Louis Vuitton, diketahui bahwa pada saat Kekaisaran Prancis di bawah kekuasaan Napoleon III, ia dipekerjakan sebagai pembuat koper atau kotak pribadi permaisuri Prancis yang bernama Eugène de Monttijo. Permaisuri tersebut bahkan puas dengan hasil kerjanya. Permaisuri Prancis inilah yang menjadi jembatan baginya untuk berkenalan dengan para kalangan elit dan kerajaan lain yang kemudian menjadi pelanggan tetapnya hingga sisa akhir karirnya. Revolutionary Style. Vuitton menawarkan koper waterproof guna mencegah terjadinya kerusakan pada barang yang ada di dalam koper tersebut. Nah, pada tahun 1858, LV memperkenalkan koper kanvas yang ringan dan kedap udara. Inovasi berbeda dari koper yang ada di pasaran saat itu dan kemudian mulai ditiru oleh brand lainnya. Dan kemudian di tahun 1886, anak dari Louis Vuitton, Jules Vuitton, merevolusi kunci koper dengan sistem penutup atau kunci yang tidak bisa dicabut, gunanya mengutamakan keamanan. Dan pada tahun 1896, sebagai bagian dari kampanye Jules untuk membuat Louis Vuitton menjadi brand dunia, monogram ikonik LV pun akhirnya diciptakan dan dipatenkan. Dikutip dari Hot History, monogram tersebut pertama kali dibuat untuk mencegah peniruan desain produk yang dikeluarkan LV. Selain itu, monogram ikonik ini pun terlihat menghiasi hampir semua produk LV sampai saat ini, mulai dari koper mewah, handbag, sepatu, dan berbagai aksesoris. Untuk melindungi desainnya dari duplikasi,
Vuitton mengubah desain Trianon menjadi desain garis-garis berwarna krem dan coklat. Pada tahun 1888, Vuitton menciptakan pola Dreamer Canvas yang dilengkapi dengan logo yang bertuliskan Merek L Vuitton de Poussy, yang berarti merek dagang terdaftar L Vuitton. Inovasi bahan. Nah, untuk semua produk tas Louis Vuitton terbuat dari bahan bernama Taiga Cloth Premium, yang dimana ini terbuat dari campuran polivinil klorida atau poliuretan dan diolah sedemikian rupa agar mirip dengan kulit asli. Namun tak jarang juga barang-barang eksklusif dari Louis Vuitton itu sendiri menggunakan kulit asli dari hewan maupun hewani. Pengembangan bisnis. Louis Vuitton wafat di usia 70 tahun pada tanggal 27 Februari 1892. Setelah kematiannya, putranya George Vuitton mengambil alih kendali perusahaan dan melakukan ekspansi besar-besaran. George Vuitton memulai langkah membangun perusahaan menjadi perusahaan fashion yang terkenal di seluruh dunia. Ia mulai memamerkan produknya di pameran dunia di Chicago pada tahun 1893. George Vuitton pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan tur ke kota-kota seperti New York, Philadelphia, dan Chicago untuk menjual produknya. Pada tahun 1901, perusahaannya memperkenalkan steamer bag, yaitu sebuah barang kecil yang dirancang untuk disimpan di dalam koper buatannya. Pada masa itu adalah toko koper perjalanan terbesar di dunia pada saat itu. Toko-toko juga dibuka di New York, Bombay, Wangiston, London, Alexandria, dan Buenos Aires saat Perang Dunia II dimulai. Setelah itu, pada tahun 1930, tas kepal diperkenalkan. Selama 1932, LV memperkenalkan tas Nung. Tas ini awalnya dibuat untuk penjual anggur, sempanya untuk mengangkut botol anggur mereka. Segera setelah itu, tas Louis Vuitton dengan nama Speedy diperkenalkan. Strong branding. Louis Vuitton secara konsisten memposisikan dirinya sebagai merek mewah yang melayani konsumen yang menghargai eksklusivitas, keahlian, dan bahan berkualitas tinggi. Target pasar mereka tersebut mencakup individu berpenghasilan tinggi serta pelanggan fashion forward yang mencari produk mewah yang menonjol. Pemasaran yang cerdas. LV juga melakukan pemasaran yang cerdas dengan meluncurkan Neverfull, Speedy, Alma, Manhattan, Deauville yang menjadi barang terkenal dan paling laris di dunia. Pada tahun 1936, George Vuitton meninggal dan putranya Gaston Vuitton mengambil alih kendali perusahaan. Merek Louis Vuitton dan monogram LV menjadi salah satu merek paling berharga di dunia. Hal ini didasarkan pada studi dari Millward Brown tahun 2010. Louis Vuitton menjadi brand atau merek paling berharga pada abad ke-19 di dunia. Dan selama 6 tahun berturut-turut, Louis Vuitton menjadi merek nomor 1 dari 10 daftar merek paling besar yang diterbitkan oleh studi Brand Z tahun 2011. Dan di tahun 2020 lalu, Louis Vuitton pun masih menempati urutan teratas di antara jajaran merek mewah lainnya. Nah, sejak di abad ke-19, Louis Vuitton memproduksi koper dengan kualitas terbaik. Kemudian, setelah itu diperkenalkan tas-tas yang ikonik termasuk tas Speedy dan tas Neverfull. Hingga saat ini produk-produk Louis Vuitton terdiri dari berbagai macam, bukan hanya tas saja, namun terdapat juga baju, tas, sepatu, jam, parfum, hingga aksesoris fashion lainnya. Gimana guys? Dari hasil pemaparan video aku tadi, menarik bukan? Sekian dari pemaparan aku kali ini, aku mohon maaf jika masih terdapat kata dan bacaan yang tidak sesuai. See you in my next video, bye-bye!